enak nggak enak sih kita bicarakan, tapi ketika kemudian katakanlah kita ngurus sesuatu, kemudian ada orang-orang yang dikirimkan untuk menjaga, untuk ikut membereskan, kemudian kita dengar gitu ya, satu orang dibayar 500.000 kali sekian ribu personel, mikir gitu, oh, kalau gitu mengabdinya buat siapa gitu, walaupun ini masih berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Chatibdi. Ya teman-teman, kali ini ada video menarik yang berkaitan dengan video yang akan saya bahas selanjutnya, yaitu tentang putusan dari batubara ya. Karena putusannya ini akan rilis hari ini menurut informasi ya, dan seharusnya putusannya ini sudah masuk dalam ekor dari di pengacara ya. Cuma secara online itu belum muncul. Nah teman-teman, kenapa saya katakan ini berkaitan dengan batubara? Karena ini berkaitan dengan CIMB Niaga, di mana CIMB ini dulu pernah dalam tanda kutip bermasalah di pengadilan dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah tapi ini agak lain teman-teman, makanya saya katakan berkaitan. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Tadi pagi kami bincang-bincang sama teman-teman. Ada satu keadaan yang kami harus bersyukur. Dan tadi di meja juga bicara dengan kawan-kawan bahwa kita memang kurang aktif mengabarkan kabar gembira, kurang aktif mengabarkan kabar-kabar baik, karena takut ria, takut keikhlasan kemudian terganggu, takut kemudian dipandangnya sum'ah, memperdengarkan. Tapi demi Allah tadi pagi kami diizinkan Allah berbicara. Saya bilang bayangkan ya, kalau misalkan kita ini tidak diizinkan Allah punya hati yang tidak doyan duit, doyannya duit yang haram gitu. Bisa kebayang ya, pembangunan sekarang Darul Quran lagi masif sekali Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sungguh tadi saya juga sedikit kok kayak nyambung ya. Tadi pagi kami lagi ngobrol tentang bagaimana kejujuran itu masih ada, bagaimana kemudian insya Allah keinginan bahkan untuk ikut berbagi itu juga ada. Dalam keadaan kita pengen ngumumin juga suka ada kata-kata hati juga bahwa hati-hati dengan ria, hati-hati dengan sum'ah, nanti masuk penyakit ain. Tadi di meja kami ngobrol-ngobrol ada sahabat kita yang bicara, kita kalah suara, kita kalah power, karena yang didengar oleh orang luar adalah kejelekan-kejelekan kita. Kita tidak menyumbang kepada dunia tentang kebaikan-kebaikan kita. Kita malu berbicara tentang kebaikan kita, padahal di satu sisi yang lain Allah menyuruh kita mengabarkan berita-berita gembira. Dan kita juga belajar dari Allah bagaimana Allah juga bercerita tentang kebaikan-kebaikan si fulan, kebaikan si fulan. Rasulullah juga mengabarkan tentang kebaikan si fulan. Hingga kemudian kita sampailah mengenal tentang kebaikan-kebaikan si A, si B, si C, si D. Tadi saya bilang ya, bagaimana sekarang enak nggak enak sih kita bicarakan, tapi ketika kemudian katakanlah kita ngurus sesuatu, kemudian ada orang-orang yang dikirimkan untuk menjaga, untuk ikut membereskan, kemudian kita dengar gitu ya, satu orang dibayar 500.000 kali sekian ribu personel, mikir gitu, oh, kalau gitu mengabdinya buat siapa gitu, walaupun ini masih berita. Nah kemudian menjuruslah kepada bersyukurnya kami gitu, dan kami minta didoakan oleh ibu dan bapak semua. Sepanjang kami ingat dari mulai masih tanah ya, 2003 Darul Quran itu dibangun. Spiritnya adalah kita bersedekah dan mengajak orang kemudian bersedekah. Dan hari ini saya melihat
Kalau kemudian Darul Quran dan lembaga-lembaga lain tidak dibangun atas dasar kejujuran, saya nggak ngerti nih apa yang terjadi. Pembangunan 2019 nanti itu kurang lebih 40 triliun. Kami mencanangkan 40 triliun dengan stepping awalnya kira-kira 4 triliun. Pembangunan pesantren di 100 kota. Satu kotanya 40 miliar. Jadi step awal tuh 4 triliun. From the beginning ini udah bicara project. Kalau kemudian bicara project, udah bicara nanti kuenya siapa, kuenya siapa, kuenya siapa. Waduh, bener Haji Budi Pacayawan yang ngikut dari awal bilang, bersyukur loh kita ini nggak dikasih Allah nawaitu, nggak dikasih Allah kemudian i'tikad, nggak dikasih Allah kemudian nafsu untuk ngembat, untuk ngentit, bahkan tuh ikut campur. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman di video itu ya, nanti saya akan gambarkan sedikit ya. Di situ kan dia memberikan takut dalam bahasa dia, takut memberikan kabar baik. Padahal dia itu kan dalam setiap videonya itu kan dia selalu bicara kesombongan ya. Bicara kesombongan, bicara tentang ya takabur dan hal-hal yang berkaitan dengan kehebatan dia gitu ya. Ya dari mana dia katakan dia itu takut memberikan kabar baik ya, padahal dia kan selalu sombong dengan tujuan ya tanda kutip meminta orang untuk sedekah gitu ya teman-teman. Nah dulu mungkin dia dicerita di bawah tahun 2017 atau di bawah 2019 mungkin orang masih agak jarang lah ngomongin Yusuf Mansur secara vulgar dia menjelaskan atau gimana, kecuali di 2019 ya, karena kan ada cerita di balik nangisnya Yusuf Mansur bla bla bla, pokoknya dia katakan drama gitu teman-teman. Nah di tahun itu mungkin jarang ya, di bawah tahun itu mungkin jarang orang ngomongin Yusuf Mansur, tapi sekarang di 2023 kesini ya teman-teman, itu kan video kita sampai sekarang aja pun udah jumlahnya udah ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung dengan teman-teman yang ngupload video itu udah ribuan kesombongan Yusuf Mansur yang berkaitan dengan ya dia mengaku kehebatan, dan video-video terbaru kita kan menjelaskan bahwasanya ya apa ya dia apa ya seolah-olah gitulah intinya tentang bagaimana dia ini sehebat apa gitu, dan menggambarkan bahkan menggambarkan ya ke apa ya leluhurnya yang juga hebat, kayak yang lagi viral-viral ini gitu ya, tentang leluhurnya gitu ya. Dan saya tahu ketika memposisikan video yang berkaitan dengan CMB Niaga ini kan saya harus menjelaskan ya teman-teman. Jadi dulu Yusuf Mansur ini pernah dalam tanda kutip ya di pengadilan berkasus dengan CMB Niaga, karena yang dituntut ya mungkin salah satunya Yusuf Mansur di sana gitu, bahwasanya ketika melakukan pinjaman kepada CMB Niaga itu pinjamannya bermasalah dan tidak dikembalikan, dan akhirnya itu memang masuk ke ranah pengadilan dengan agak tragis sebenarnya menurut saya, karena saat itu Yusuf Mansur itu sedang masuk TV, sedang ramai gitu, sedang naik daun gitu ya, sehingga orang yang di JBN itu, JBN Batubara yang punya kasus dengan Yusuf Mansur itu karena takut nanti Islam menjadi jelek, itu dia makanya nggak melaporkan pada saat itu ya, tapi di sana CMB sudah melaporkan. Nah cuma nggak ramai di berita aja. Nah yang jadi agak aneh adalah putusannya menyatakan tanda tangan Yusuf Mansur itu dipalsukan. Jadi pertanyaan adalah kok Adiansah sebagai ya direkturnya itu kok bisa memalsukan tanda tangan Yusuf Mansur? Ya pikiran kita kan jadi ya mungkin benar, karena memang mungkin juga salah sih sebenarnya. Mungkin benar karena memang kalau dia bisa memasukkan berarti kan tahu tanda tangan, jenis tanda tangannya Yusuf Mansur ya, itu tanda tangan yang mungkin melegalisasi Yusuf Mansur sebagai komisaris utama di PT Adipando Perkasa, sehingga saat pengajuan kepada CMB itu ada tanda tangan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Yang jadi pertanyaan adalah mungkin dalam pengajuan oke lah tanda tangan bisa dipalsukan, tapi dalam pencairan atau dalam tahap penandatanganan legislasi dan apa dengan notaris itu kan
rasa-rasanya agak aneh gitu kalau misalkan Yusuf Mansur itu nggak hadir sebagai komisaris utama, apalagi jumlahnya ini puluhan miliar ya teman-teman. Kalau saya lihat beritanya kalau nggak salah puluhan miliar, dan itu agak aneh kalau Yusuf Mansur itu nggak hadir gitu ya di notaris itu gitu ya. Nah, cuma ada apa kok bisa sampai Yusuf Mansur penyelesaiannya tanda tangannya dipalsukan? Itu aja sih pertanyaan kita gitu. Kalau kita melihat ke belakang atau sekarang gitu ya, kita menemukan ada kedekatan CIMB Syariah ini dengan Yusuf Mansur. Kita kan jadi pertanyaan, dulu belum masalah, sekarang ada kedekatan. Dan yang uniknya adalah CIMB Niaga ini ikut dalam program-program yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, misalkan gerakan sedekah nasional, yang dimana itu juga ada Jody teman-teman di sana ya. Saya nggak tahu, mungkin Jody yang ikut menginisiasi atau Jody makin apa ya, dekat dengan CIMB Niaga karena ada gerakan-gerakan itu, atau memang dari dulu Jody itu menginisiasi banyak hal terkait dengan ya CIMB Niaga dan yang berkaitan dengan bisnis dengan Yusuf Mansur gitu ya teman-teman. Nah, atau ya mungkin sebagai iklan aja atau misalnya sebagai pengikut aja, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting buat kita, ada apa kok ada kedekatan sebegitu dekat gitu CIMB Niaga dengan Yusuf Mansur gitu. Padahal kan kalau kita lihat hubungan Yusuf Mansur dan hubungan CIMB Niaga dulu kan nggak baik gitu. Dan saya rasa kalau misalkan ada masalah kayak gitu, walaupun misalkan dinyatakan tanda tangan dipalsukan, harusnya kan orang ini kan dekat dengan orang-orang bermasalah, nggak mungkin dipercaya lagi di CIMB Niaga dong. Harusnya kan kayak gitu ya CIMB ya, pada saat itu CIMB ya. Ya kalau kita gambarkan di sana itu ya kayak apa ya? Ya mungkin kita agak curiga gitu. Ya sebenarnya agak bilang curiga agak aneh juga sebenarnya. Ya kita bertanya-tanya aja gitu ya. Ada deal apa di balik itu? Itu kan pertanyaan kita gitu teman-teman. Dan ini ya soal keceplosan Yusuf Mansur itu, dia itu kan bilang ya, keceplosan jaga hati tidak doyan uang gitu ya, jaga hati untuk doyan uang gitu. Dia malah ya keceplosan mungkin jaga hati untuk doyan uang gitu. Jadi terus kemudian dia bilang ngomong soal kejelekan umat Islam gitu. Kan dulu mungkin ya orang nggak banyak tahu gitu, tapi sekarang kan tahu. Ternyata salah satu sumbangsi kejelekan terbesar umat Islam itu ya dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu ya. Faktanya gimana ya? Faktanya banyak yang menghujat, bukan saya yang menghujat aja. Dan faktanya apa? Dan faktanya menimbulkan banyak konflik di kalangan umat Islam. Itu salah satu faktanya. Walaupun ya sekarang masih banyak yang melindungi atau gimana, saya nggak tahu lah. Yang jelas masih banyak orang-orang sekitarnya yang mungkin berkepentingan dengan Yusuf Mansur. Kepentingannya gimana saya nggak tahu ya teman-teman. Nah terus kemudian Yusuf Mansur bicara soal nitip ya, dan di sana itu digambarkan atau dijelaskan ada Budi gitu ya. Mungkin yang dimaksud Budi Hartawinata gitu, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kan kalau kita bicara tentang Budi Hartawinata, Yusuf Mansur pernah berpidato, lihat di video saya itu banyak yang berkaitan dengan Budi ya. Tapi ada yang jelas konkret, Yusuf Mansur berkaitan bahwasanya ada hubungan kerjasama yang berkaitan dengan saham Yusuf Mansur di Budi Harta gitu ya teman-teman. Nah kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini berkaitan bisnis ya, berkaitan bisnis dengan urusan menurut saya kayak semacam properti atau berkaitan dengan perbajaan gitu ya. Di sini ada profil perusahaan PT Daku Baja Indonesia, di mana ya teman-teman, di sini komisaris utamanya itu Yusuf Mansur, dan di sini juga Budi Hartawinata ini sebagai komisaris. Jadi apa ya? Menurut saya kalau bicara soal bagaimana Yusuf Mansur itu melibatkan orang-orangnya, kalau misalnya dia bilang ini kayak semacam dia tidak ikut campur dalam hal berkaitan dengan itu gitu ya. Saya nggak tahu yang dimaksud itu apa, atau pembangunan atau apa, karena yang dipamerkan kan pembangunan
saya agak ragu gitu ya teman-teman, karena ya mungkin orang lain ya mungkin di sana pada saat obrol di sana ya mungkin orang di situ nggak gitu ya soal di luar kerjanya bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita bicara soal kedekatan, mungkin urusan properti yang dibangun di kampusnya atau misalkan di pesantrennya itu mungkin ya saya nggak tahu, mungkin yang ngebangun dari PT itu, saya nggak tahu. Yang jelas agak aneh kalau misalkan mereka membuat PT tapi tidak melakukan aktivitas gitu ya, apalagi ada dana besar yang dikelola gitu oleh, saya nggak tahu, PPPA di sana menyebutkan, terus tiba-tiba diserahkan orang lain, terus tapi dia buat PT-nya buat apa? Atau PT-nya cuma ngambil bersih, saya silahkan bangun 10% buat saya, atau bagaimana, kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Kalau kasus-kasus di korupsi kan rata-rata kayak gitu di negara Konoha gitu ya, saya nggak mau menyebutkannya, rata-rata kan kayak gitu, tapi kita nggak pernah tahu, atau mungkin dia yang terjun langsung, kita nggak pernah tahu. Jadi ya menurut saya gini ya teman-teman, soal putusan nanti ya, soal putusan ini nanti soal batubara menang atau kalah itu kan masih berlanjut, masih ada banding, masih ada kasasi. Kalaupun misalkan putusannya sekarang menang, Yusuf Mansur pasti akan banding, dan itu udah dapat dipastikan lah. Kenapa? Karena ya pada saat putusan kalah pada Pak Jaini sebelumnya, dia kan banding juga gitu ya, dan sampai akhirnya sekarang kasasi gitu ya. Dan kalaupun misalkan ini putusannya bersalah, kita nggak tahu, mungkin jumlahnya juga miliaran juga dituntutnya Yusuf Mansur ini, atau karena ini tanggung renteng dituntut bersama, dan nanti apakah ada yang disita atau enggak, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Yang jelas adalah hal yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu selalu berkaitan dengan teman-temannya. Di sini disebutkan ada di sini disebutkan itu kayak Budi disebutkan. Kalau misalnya kita lihat dari spiritual company yang dikatakan Yusuf Mansur itu berkaitan dengan jodi teman-teman. Nah, itu bisa lihat sendiri nanti lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.